Selanjutnya saya akan meneruskan paparan saya tentang COVID-19 untuk saya antar agar kedua narasumber nanti bisa lebih terarah memberikan paparannya. Judul dari paparan saya adalah pandemik COVID-19 dan penanganannya. Memang pandemik COVID-19 ini telah menjadi momok yang sangat menakutkan bagi kita semua. Tetapi akan lebih menakutkan lagi apabila kita tidak tahu bagaimana cara mencegahnya, cara mengatasinya apabila kita terjangkit COVID-19, dan bagaimana melindungi keluarga lingkungan dari infeksi COVID-19. Kalau kita melihat bahwa sejarah pandemi flu bukan hanya saat ini. Dunia telah mengalami beberapa kali pandemi flu. Dalam sejarah, di situ ada flu Rusia oleh influenza AH3N8 pada tahun 1889 sampai 1890 dengan total kematian global kurang lebih 1 juta jiwa. Penyebaran dimulai dari Turkestan. Kemudian yang paling hebat adalah flu Spanyol dengan virus influenza AH1N1 terjadi pada setelah Perang Dunia Kedua 1918 sampai 1920. Sepertiga daripada populasi dunia, kurang lebih 500 juta jiwa di seluruh dunia terinfeksi oleh flu Spanyol yang begitu dahsyat dan menimbulkan total kematian global antara 20 sampai 50 juta jiwa. Dan di Indonesia diperkirakan 1,5 juta jiwa meninggal pada saat itu. Penyebaran dimulai dari Spanyol, dan saat itu tidak ada obat, tidak ada vaksin, dan setelah 3 tahun, setelah menjangkitin sepertiga populasi dunia, mungkin sudah banyak yang imun, maka flu Spanyol berhenti dengan sendirinya setelah meninggalkan duka yang sangat mendalam dengan kematian yang sangat tinggi di saat itu. Kemudian muncul flu Asia dengan kategori 2, campuran flu burung, terjadi pada 1956-1958 dengan total kematian global 2 juta jiwa dan penyebaran dimulai dari China. Selanjutnya ada flu babi dengan tipe virus A subtipe H1N1 terjadi pada 2009 sampai 2010. Hampir 1,4 miliar manusia terinfeksi dengan kematian diperkirakan 151.700 jiwa sampai 575.400 jiwa, dan dimulai dari Meksiko. Dan COVID-19, Coronavirus Disease 2019, itu terjadi pada tahun 2019, makanya disebut COVID-19 salah ketik. Dan saat ini total kasus global telah mencapai hampir hari ini sudah 17 juta jiwa. Dengan kematian saat ini sudah 663.359 jiwa. Itu tanggal 29 Juli 2020. Dan penyebaran dimulai dari China. Dan sebagai informasi, vaksin flu pertama kali ditemukan 1940. 20 tahun setelah selesainya flu Spanyol baru ditemukan vaksin pertama di dunia untuk flu. Inilah flu Spanyol. Kita melihat begitu rumah sakit sampai kewalahan, fasilitasnya tidak mencukupi sehingga mereka berjajar. Kita lihat foto tengah adalah new normal era di tahun 1918. Mereka memakai kantong plastik, ada 2 wanita mengkarungin kepalanya dengan kantong plastik. Kemudian ada foto masker dari kain, dan sebelah kanan juga memakai seperti masker untuk gas. Itulah new normal era di tahun 1918 yang begitu hebat. Nah, kalau kita melihat urutan kejadian pandemik COVID-19, itu sebenarnya terjadi di 31 Desember 2019. Kasus pneumonia terdeteksi di Wuhan dan dilaporkan ke WHO. Di 23 Januari, China langsung lockdown. Dan karena kemudian virus corona menyebar ke berbagai daerah.
5 Februari 2020, Indonesia resmi menutup penerbangan dari dan ke China. 2 Maret 20, Presiden RI, Bapak Jokowi, mengumumkan 2 WNI di Depok positif corona, dan 12 Maret 2020, WHO resmi menyebutkan virus corona sebagai pandemi global yang saat ini telah menyerang 216 negara di dunia. Hampir tidak ada negara yang terbebas dari pandemi COVID-19. 16 Maret 2020, DKI Jakarta menetapkan kebijakan work from home dan school from home. 31 Maret, Presiden RI Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah tentang PSBB guna mencegah penyebaran COVID-19, dan April 2020 sejumlah provinsi mulai menerapkan PSBB, DKI Jakarta mulai 10 April. Itu ada riwayat urutan kejadian pandemi COVID-19, dan sampai hari ini COVID-19 telah menyerang 216 negara. Per 1 Agustus telah terjangkit 17.794.730 orang terjangkit di seluruh dunia, dengan kematian per 1 Agustus 683.798, dengan yang telah recover 11.186.421. Indonesia saat ini di posisi 24 per 1 Agustus dengan total kasus 109.936, dengan jumlah total kematian 5.193, dan merupakan tertinggi di Asia Tenggara. Nah, kalau kita melihat perbandingan persentase kematian penanganan pasien COVID-19 di beberapa negara, saya ambil cuma 5 negara. Kita lihat China yang pertama kali, dengan itu saat ini total kasus 84.337 dengan total kematian 4.636, dan persentase yang meninggal 5,49%, dengan jumlah penduduk 1,4 miliar, total kasus per jumlah penduduk 0,0058. Indonesia dengan total kasus 109, total kematian 5.193, 4,72% yang meninggal dari persentase yang terkena. Berarti 95,28 sembuh, dengan jumlah penduduk 273 juta, dan total per kasus 0,0402%. Nah, yang kalau kita melihat Taiwan itu adalah negara dengan jumlah kasus 4, meninggal hanya 7, dan yang meninggal hanya 1,47%, dan kalau kita melihat total kasus per jumlah penduduk 0,0019, paling sedikit. Mungkin kita perlu melihat kenapa Taiwan bisa sukses membatasi penyebaran. Dan ada Hong Kong, dan yang Singapura, total kasus 52.512 dengan jumlah penduduk 5 juta. Bapak Ibu sekalian, total kasus dengan jumlah penduduk itu semata-mata adalah berapa banyak penduduk yang telah dilakukan tes untuk COVID-19. Mungkin Singapura udah seru penduduknya dites, sehingga dia mendapat 52.000. Tapi yang hebat Singapura adalah hanya 27 yang meninggal. Dan berarti 0,05%. Ini adalah jumlah terendah yang meninggal dibandingkan jumlah kasus. Mungkin dunia harus juga belajar dari Singapura bagaimana mengatasi pengobatan COVID-19. Kita apa sih COVID-19? COVID-19 virusnya ada SARS-CoV coronavirus tipe 2. SARS itu adalah Severe Acute Respiratory Syndrome. Dan kita hari ini, kita juga dikagetkan dengan berita-berita. Berita yang sebelah kanan, 1 Agustus, Jepang memperlakukan virus seperti seolah-olah telah nggak ada. Sekarang menyebar di mana-mana Jepang. Ini berita 1 Agustus. Berita 1 Agustus juga CNBC Indonesia mengatakan di Filipina, jutaan dokter mungkin nakes ya, tenaga kesehatan, minta Filipina kembali lockdown. Karena mereka udah kewalahan untuk mengatasi pasien yang membludak. Karena kapasitas dari rumah sakit, tenaga, dan lain-lain.
Dan kita lihat pada 2 Agustus media Indonesia mengatakan indeks kematian tenaga medis Indonesia terburuk di dunia. 2,1% tenaga nakes meninggal akibat COVID-19, walaupun kita tahu bahwa tidak semua nakes meninggal saat bertugas di pelayanan kesehatan untuk COVID-19. Ini adalah berita-berita yang mengguncang, yang bahwa COVID-19 bukan flu biasa, yang harus sangat-sangat kita waspadai dan harus sangat-sangat kita mengerti apa itu COVID-19. Nah, hari ini kita akan menjelaskannya. Bagaimana cara penularan COVID-19? Semula, seluruh dunia, WHO mengatakan penyebaran adalah melalui droplets. Bercak dari bersin, batuk, dan lain-lain, sehingga bisa mengenai manusia ke manusia. Tetapi, kemudian, 1 bulan yang lalu, 239 ilmuwan dari 32 negara sepakat mengemukakan bahwa partikel-partikel yang lebih kecil dapat menginfeksi manusia. Kemampuan virus menyebar di ruangan melalui aerosol yang berlama-lama di udara. Jadi tidak lagi langsung, tapi bisa di aerosol, di udara. Virus juga disebut dapat menular dalam kuantitas lebih kecil daripada yang diperkirakan sebelumnya. Sehingga sekarang kita harus lebih hati-hati lagi bahwa di ruangan-ruangan tertutup itu rawan untuk penyebaran virus corona. Nah, bagaimana tes diagnostik? Kita harus tahu bahwa bagaimana tes diagnostik COVID-19. Ada beberapa tes yang diagnosis COVID-19 dikonfirmasi dengan pemeriksaan Nucleic Acid Amplification Test, NAAT. Nah, tesnya adalah disebut Real-Time Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction, yang sering disingkat RT-PCR. Itu merupakan salah satu NAAT yang dapat melakukan sekuensi asam nukleat virus RNA. Jenis sampel untuk pemeriksaan NAAT dapat berasal dari traktus respiratori bawah seperti sputum, aspirasi, dan lavage, atau traktus respiratori atas seperti swab, nasofaringeal, orofaringeal, atau aspirasi nasofaringeal. Bapak Ibu sekalian, hasil negatif tidak dapat menyingkirkan bahwa orang tersebut infeksi virus COVID-19. Itu yang harus. Jadi orang yang tes hasil negatif sekali bukan berarti tidak terinfeksi. Karena apa? Beberapa faktor, karena rendahnya kualitas spesimen waktu mengambil swab itu kualitasnya rendah. Waktu pengambilan terlalu lambat atau terlalu cepat. Penyimpanan dan pengiriman spesimen yang tidak benar dan masalah teknik seperti mutasi virus dan inhibisi polimerase chain reaction PCR dapat menyebabkan hasil negatif. Bapak Ibu sekalian, jadi hasil negatif tidak dapat menyingkirkan bahwa seseorang tidak terinfeksi virus. Ini yang harus hati-hati karena masyarakat sering mengatakan saudara kami atau teman kami hasil negatif kok mendadak masuk rumah sakit dan meninggal. Nah, ini permasalahannya. Kemudian sering kita mendengar adanya rapid test. Adalah pemeriksaan serologi menggunakan sampel serum. Terdapat 2 jenis rapid test, yaitu tes untuk mendeteksi antigen dan antibodi. Nah, rapid test antibody dapat mendeteksi imunoglobulin M dan imunoglobulin G terhadap virus SARS coronavirus tipe 2 dalam sampel darah manusia. Antibodi IgM diketahui memiliki peranan penting sebagai pertahanan utama saat terjadi infeksi virus, maka IgM akan duluan, sementara respon IgG adalah melindungi tubuh dari infeksi dengan cara mengingat virus yang sebelumnya pernah terpapar dalam tubuh. Tetapi banyak faktor yang mempengaruhi hasil tes ini, Bapak Ibu sekalian, seperti serangan penyakit, konsentrasi virus, serta kualitas dan proses pengumpulan spesimen. Sensitivitas rapid test diperkirakan bervariasi mulai dari 34% sampai 80%. Bapak Ibu sekalian, dengan sensitivitas yang begitu rendah dan range yang begitu panjang, rapid test
WHO hanya merekomendasikan penggunaan rapid test untuk kepentingan penelitian, bukan untuk menentukan seseorang terinfeksi COVID atau bukan. Maka saat ini rapid test itu bukan menjadi acuan untuk tes seseorang COVID atau tidak, mengingat range daripada sensitivitasnya dari sangat rendah 34% sampai 80%. Ada tes viral sequencing. Pemeriksaan tes viral sequencing hanya bertujuan mengkonfirmasi virus dan memonitor mutasi genom virus. Pemeriksaan ini dapat memiliki fungsi untuk studi epidemiologi molekuler. Apakah virus itu bermutasi menjadi tipe yang lain? Itulah viral sequencing test. Jadi untuk tes adalah memakai RT-PCR. Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita melihat apa sih gejala-gejala COVID-19 dari ringan hingga parah yang muncul 2-14 hari setelah terpapar virus. 99% kasus adalah muncul panas. Jadi panas adalah 99% dengan suhu di atas 37,22 derajat Celcius demamnya. Yang kedua, batuk dan sering batuk kering. Itu dua gejala yang persentasenya paling tinggi. Kemudian diikutin oleh fatigue, kelelahan, ya, ada masalah nafas pendek atau sulit bernafas karena menyerang kepada paru-paru, otot-otot sakit, kemudian kadang muncul sakit kepala, dan kadang-kadang penderita COVID-19 kehilangan rasa, sehingga kalau makan makanan tidak berasa, atau bau yang baru, mencium bau tidak berasa bau. Itu tidak semua, tapi kadang-kadang karena virus menyerang sel penunjang saraf rasa dan bau, bukan langsung ke sel bau, sel sarafnya, tapi sel penunjang. Dan sakit tenggorokan, hidung tersumbat atau berair, mual, muntah, dan diare. Itu adalah gejala-gejala COVID-19. Nah, dalam perjalanannya, kita melihat ada 3 fase. Fase pertama adalah terjadinya infeksi, terpapar virus. Dan inkubasinya antara 4-7 hari, rata-rata 5 hari. Muncul fase kedua adalah gejala. Nah, gejala itu ada yang terkena gejala ringan atau mild, itu 80% itu terkena gejala ringan sehingga tidak perlu dibawa ke rumah sakit. Dan Bapak Ibu sekalian, yang terpapar virus COVID-19 bisa ada gejala, tetapi sebagian kecil asimptomatik. Tidak ada gejala, mungkin kayak imunitasnya kuat apa, tetapi mereka bisa menularkan COVID-19 karena mereka terpapar COVID-19. Nah, setelah muncul simptom 7 hari, biasanya yang ringan akan sembuh dalam 7 hari. Tetapi kalau memburuk, maka harus masuk rumah sakit, masuk pada fase ketiga, yaitu pernafasan sesak makin memburuk, kadang muncul acute respiratory disease syndrome, sesak nafas yang luar biasa, sehingga bukan hanya dirawat di ruang kamar biasa dengan oksigen biasa, harus masuk ke ICU. Itu kalau sudah fase ketiga dan memburuk. Dan kita melihat bahwa yang mild, yang ringan, itu seperti flu. Bisa di rumah aja, isolasi mandiri di rumah. Itu 80,9% yang terpapar ada di mild, yang ringan. Dan yang severe itu 13,8% harus dibawa ke rumah sakit. Tidak bisa lagi isolasi mandiri di rumah. Dan kalau masuk kritis, dan 4,7% dari penderita yang terpapar virus corona masuk ke dalam kritis. Harus masuk ke ruang ICU.
Dan kita lihat pattern disease ya, yang March itu hampir semua recovery. Sedikit sekali yang memburuk menuju kematian. Yang moderate juga hampir semua menuju recovery, sedikit yang sampai harus meninggal. Tapi yang severe, yang berat dan kritis itu cukup banyak sampai meninggal. Sorry. Nah, kita melihat bagaimana sih gejala-gejala yang ringan, demam, terdetek statistik. Ini ada statistik. Bagi yang ringan, Mark, itu demamnya yang 99% penderita pasti demam. Menderita batuk kering 66,6%, kadang-kadang ada batuk beriak, tapi 66% itu batuk kering. Sesak nafas 18,6%, sakit tenggorokan 13,9%, sakit kepala 13,6%. Dan itu berlangsung 7 hari. Dan kemudian bisa sembuh. Kalau tidak sembuh, berarti dia masuk ke yang sedang atau moderat. Kenapa? Demamnya menjadi tinggi. Bukan lagi 38, 37, lebih dari itu. Muncul diare, dan muncul cairan di paru-paru. Karena virus menyerang di paru-paru. Maka harus segera dibawa rumah sakit. Biasanya 3 hari memerlukan oksigen. Dan kalau memburuk, berat. Apa ya? Kenapa berat? Muncul radang paru-paru. Kadang-kadang muncul acute respiratory distress syndrome. Itu bahaya, harus biasanya dirawat, terjadi pada hari ke-10 dan harus dirawat 3-6 minggu di rumah sakit. Nah, kalau masuk ke kritis, nggak bisa nafas, maka biasanya adalah acute respiratory distress syndrome, maka diperlukan ventilator. Bapak Ibu sekalian, tidak semua rumah sakit memiliki ventilator dan peralatan kapasitas yang cukup. Itu permasalahannya. Banyak sekali orang ingin ventilator, tidak mendapatkan ventilator karena keterbatasan peralatan. Karena virus ini mendadak menyerang begitu banyak orang. Nah, ini gambaran paru-paru pasien COVID-19. Kita bisa melihat gambarannya. Mungkin ini hanya gambaran karena ini adalah harus dokter yang melihat. Dan sebelah kiri bawah adalah scan dari paru-paru. Ya. Saya nggak jelaskan, ini hanya gambaran seperti ini. Dokter Eka, mohon maaf, masih 5 menit lagi. Ini mohon kalau boleh saya tambah dikit ya waktu. Ya, silakan. Kemudian bagaimana checklist bahwa ventilator itu sudah bisa kita lepas kalau pasien sudah bisa bernafas dengan normal, oksigennya sudah tinggi levelnya, dan paru-parunya sudah clear dari CO2 dan efektif. Dan ini tadi sudah saya jelaskan, ini adalah, nah ini, pasien dengan usia di atas 80 tahun, itu banyak yang fatal. 70 tahun 79 antara yang fatal dan tidak hampir berimbang. 60, 69. Jadi artinya apa? 0 sampai 9 malahan semua sembuh. Jadi makin tinggi usia, kemungkinan untuk fatal makin tinggi. Bapak Ibu sekalian harus hati-hati. Dan resiko coronavirus ya, itu kalau ada yang menderita kardiovaskuler, maka kalau kena virus 10,5% bisa meninggal. Kemudian ada diabetes, ada chronic respiratory disease, abnormal high blood pressure, cancer, dan lain. Itu adalah resiko kalau terkena itu, maka akan menyebabkan meninggal dengan sekian persen statistik. Pertanyaannya, apakah pasien bisa sembuh COVID-19, pasien yang sudah sembuh COVID-19 bisa terinfeksi kembali? Itu pertanyaan sering dilakukan. Menurut tim dokter Cina, pasien yang sembuh dari COVID-19 memiliki sistem imunitas sehingga bisa mengatasi COVID-19. Uji klinis pada monyet menunjukkan bahwa monyet yang diinfeksi COVID-19 setelah sembuh kebal terhadap COVID-19. Apabila terjadi pasien yang sembuh dari COVID-19, terus tes RT-PCR negatif dan setelah berapa hari tes positif, maka kemungkinan besar RT-PCR yang negatif merupakan negatif yang tidak benar atau false negatif. Menurut hasil riset tim dokter Amerika,
pasien COVID-19 yang telah sembuh dan hasil retest menunjukkan positif, itu bukan berarti pasien tersebut terinfeksi COVID-19 untuk kedua kalinya. Banyak sampel yang menunjukkan repositif tes pada pasien COVID-19 yang sembuh. COVID-19 yang mati bisa bertahan, virusnya bisa bertahan dalam tubuh manusia selama 2 minggu. RT-PCR test tidak mampu membedakan antara virus COVID-19 yang mati atau hidup di dalam tubuh, sehingga masih positif pada pasien yang sembuh. Pasien yang sudah sembuh COVID-19 tidak lagi menularkan COVID-19 ke orang lain karena virusnya mati. Dan kita bisa melihat bahwa virus itu yang sudah mati, yang pasien sembuh, tidak bisa hidup lagi pada tempat pembiakan. Foto 1-2 sebelah kiri. Dan tes itu yang terdeteksi ada partikel virus yang mati. Dan virus itu bisa 2 minggu di sana, sehingga tes itu tidak bisa membedakan virus mati dan virus yang hidup, sehingga tesnya masih positif. Bukan berarti dia reinfeksi COVID-19. Dan ini yang paling penting, apa itu karantina mandiri dan isolasi mandiri selama 14 hari. Karantina dilakukan kepada orang yang diduga pernah kontak dengan pasien COVID-19. Orang yang baru kembali dari luar negeri atau luar kota harus dikarantina 14 hari. Orang yang berhubungan atau bertemu langsung dengan pasien COVID-19 dan dalam karantina tidak melihat apakah hasil tes negatif atau tanpa gejala. Karena COVID-19 ada yang asimptomatik dan tes negatif bisa false negatif. Dan apa itu isolasi mandiri? Itu kepada pasien dengan kondisi ringan dan sedang. Kalau yang berat harus masuk rumah sakit. Gejalanya panas badan lebih dari 37,22, batuk kering gejala lain, dan tidak melihat apakah tes negatif. Karena tes bisa false negatif. Apabila kondisi memburuk segera dirawat rumah sakit. Nah, sekarang protokolnya gimana karantinanya? Kamar tidur dan toilet terpisah dengan keluarga, tidak boleh campur. Memakai masker medis dan ganti masker baru setiap 6 jam. Hanya 1 orang atau famili yang rawat suspek pasien ataupun COVID-19, jaga jarak 1-3 meter dengan yang dirawat, gunakan masker, sarung tangan, serta cuci tangan, serta lepas sarung tangan. Lansia, wanita hamil, anak-anak harus jaga jarak dengan yang dirawat. Seluruh anggota keluarga harus sering cuci tangan dan sabun atau menggunakan sanitizer beralkohol. Pakaian bekas pakai tidak boleh tersentuh anggota keluarga lain. Sarung tangan disposable harus dipakai ketika mencuci perlengkapan yang dipakai oleh orang yang dirawat. Semua peralatan rumah tangga tidak boleh dicampur dengan yang dirawat. Masker bekas pakai yang dirawat harus dibakar atau dikubur dalam-dalam. Pesan makanan barang untuk harus pembayaran online supaya menghindari kontak dengan, dan barangnya harus ditaruh di depan pintu. Bila kondisi memburuk, segera ke rumah sakit dan seluruh anggota keluarga harus dikarantina. Ini adalah protokolnya. Kapan protokol isolasi mandiri pasien COVID diakhiri? Itu yang penting adalah kita bisa melihat minimal 3 hari atau 72 jam setelah sembuh dengan suhu badan normal tanpa minum obat penurun suhu badan, dia tidak panas. Itu 3 hari. Sembuh dari gejala saluran pernafasan seperti batuk kering, sesak nafas, dan minimal 7 hari setelah gejala COVID-19 pertama muncul. Ya, 7 hari setelah itu. Dan tes RT-PCR dengan swab test itu diambil 2 kali dengan waktu lebih atau sama dengan 24 jam. Gambar sebelah kiri adalah gambar yang menyebutkan itu. Dan pandemi COVID-19 bagaimana penanganannya? Ada 3 cara. 1, ditemukan dengan obat-obatan. 2, vaksin. 3, meningkatkan antibodi. Mari kita lihat bahwa untuk obat, 5 organisasi profesi Indonesia telah mengeluarkan panduan terapi. Pasien kondisi ringan atau sedang mampu bertahan dengan standar, antara lain kombinasi obat azitromisin, levofloxacin, kloroquine, oseltamivir, dan vitamin. Bapak Ibu sekalian, semua obat adalah harus dokter, tidak boleh beli sendiri. Maka di sini tidak saya sebutkan dosisnya, karena ini adalah wewenang dokter dan rumah sakit. Kombinasi obat dari UNER dan BIN ini berikut.
untuk menghambat virus masuk ke dalam sel dan menghambat menurunkan perkembangbiakan virus. Kemudian kalau kondisi berat, beresiko kematian, biasanya mencegah mortalitas pasien kritis dengan plasma konvalesen adalah plasma diambil dari pasien yang telah sembuh, sel punca, remdesivir, dexamethasone, dan antikoagulan. Dan ini hasil uji klinis obat-obat untuk pasien. Dari berbagai uji klinis, satu obat terbukti menyelamatkan nyawa yakni dexamethasone pada kritis. Obat ini mengatasi radang alergi dan saat uji klinis dalam recovery di Inggris. Obat termaju dalam uji klinis adalah remdesivir. Hasil uji klinis terhadap 163 pasien menunjukkan mereka yang mendapatkan remdesivir sembuh lebih cepat 11 hari dibandingkan minum placebo. Obat ini bermanfaat bagi pasien COVID-19 yang parah. Virus Pharma tanggal 28 Juli memberitahukan bahwa sejumlah negara memberikan izin bersyarat penggunaan remdesivir untuk mengobati pasien COVID-19, Kanada, Singapura, Jepang, dan sejumlah negara. Dan obat lain sedang diuji klinis ada hidroksikloroquine, kloroquine, azitromisin, Avigar. Ini. Kemudian upaya menciptakan vaksin COVID-19 oleh berbagai negara. Ada 150 vaksin yang sedang dikembangkan. Jerman, Inggris, Rusia, Korea Selatan, Amerika, India, Indonesia, Cina. Ada 150. Dan Indonesia bekerja sama vaksin dengan perusahaan farmasi Tiongkok Sinovac, Carbe Pharma dengan konsorsium Ganexin Korea Selatan dan kerjasama konsorsium lokal yang dipimpin oleh LBM Exma. Semua negara berlomba-lomba menemukan vaksin karena di situ untuk menyelamatkan manusia di negaranya, di global, sekaligus untuk perusahaan berlomba-lomba karena ini juga ada bisnis pemulihan ekonomi dan bisnis farmasi yang sangat luar biasa. Dan perkembangan terkini vaksin COVID-19. Rusia merencanakan vaksin massal bulan Oktober 2020. Institut Gamaleya, fasilitas riset milik pemerintah Rusia, telah menyelesaikan uji klinis mengembangkan vaksin berbasis adenovirus. Media Cina memberitahukan bahwa perusahaan CanSino Biologics mengembangkan vaksin COVID-19 dan telah digunakan imunisasi untuk militer China. Sinovac dan Sinopharm menjalankan uji klinis tahap ketiga dan tahap terakhir di Brasil dan Uni Emirat Arab. Calon vaksin Sinovac dijadwalkan uji klinis di Bandung, Jawa Barat bulan Agustus 2020. Terdapat 3 vaksin dari negara barat yang sudah 3 kali uji klinis, yaitu perusahaan Bioteknologi Amerika, Moderna bersama Institut Nasional untuk Kesehatan University of Oxford, Inggris, perusahaan AstraZeneca, Inggris, perusahaan BioNTech, Jerman bersama perusahaan obat Pfizer, Amerika, perusahaan obat Prancis Sanofi Grafso dari Inggris akan memasuk Amerika 50 juta vaksin senilai 2,1 miliar US dollar pada akhir 2020. Uni Eropa juga mengumumkan bahwa Sanofi akan memasok 300 juta dari vaksin COVID-19 untuk 27 negara Uni Eropa. Dan ini adalah antibody sel dari di imun sistem. Ya, saya nggak jelaskan ini semua asal Bapak Ibu tahu. Ada T cell dan lain-lain. Ada memory cell itu dari lymphoid progenitor, ada myeloid progenitor. Ada 2 jenis. Kemudian COVID-19 antibiotik. Kalau kita tes pada masa inkubasi, IgM itu pada 0,7 hari dia akan meningkat dan dia akan hilang di 35 hari. Di 7 hari IgG baru muncul sehingga pada 7 hari sampai 21 hari itu tes dua-duanya akan positif. Upaya mandiri mencegah COVID-19, meningkatkan antibodi dengan pola hidup sehat, pola makan sehat, olahraga, istirahat, tidur cukup, pikiran positif, menghindari kontak virus 19, cuci tangan, gunakan masker, jaga jarak, hindari menyentuh muka, hindari bersalaman, jauhi kerumunan, sebelah kanan bersalaman sudah seperti itu, dan foto bawah, restoran sudah seperti itu. Dan kendala penanganan COVID-19, karena dia mendadak yang terinfeksi begitu banyak, maka healthcare system capacity tidak mencukupi, ICU capacity, medical personnel, medical equipment, semua kekurangan di semua rumah sakit di seluruh dunia. Dan TCM herbal therapy bisa mempercepat pemulihan pasien COVID-19. Karena apa?
di media, di TV, China menyebutkan Wuhan Hospital report effectiveness treatment with traditional Chinese medicine. Jadi rumah sakit Wuhan melaporkan efektivitas dari TCM. Dan Beijing mengapprove TCM untuk pengobatan COVID-19. Maka melalui seminar nasional, dunia bersatu mengatasi pandemi COVID-19. Mari bersama mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan kesehatan Indonesia, masyarakat hidup sehat, Indonesia kuat. Dan hari ini kita akan mendengar narasumber akan membawakan herbal dari TCM untuk mempercepat pemulihan, bukan untuk membunuh virus, tapi mempercepat pemulihan, menghilangkan gejala-gejala COVID-19 sehingga imunitas meningkat dan badan kita bisa sembuh dengan sendirinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Tabesata Bantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih. Saya kembali.